Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Triandrian dari Departemen Pengembangan Keteknikan dari Divisi Pengabdian Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus saya yaitu Peraturan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung mengenai sistem kaderisasi mahasiswa. Peraturan ini berperan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan kaderisasi yang berlangsung di lingkungan Fakultas Teknik. Dan ada beberapa ketentuan penting yang diatur dalam kebijakan tersebut, yang dimana yang pertama itu larangan tindakan kekerasan. Seluruh bentuk tindakan yang mengarah pada kekerasan seperti kontak fisik yang dapat menyebabkan cedera, peloncoan, pelecehan maupun kekerasan secara verbal dan fisik dilarang secara tegas dalam setiap kaderisasi. Yang kedua itu penerapan standar nasional. Pelaksanaan kaderisasi wajib mengikuti pedoman resmi LKMM Pra tingkat dasar, Pra TD dan LKMM tingkat dasar TD yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Setiap bentuk penyesuaian hanya diperbolehkan apabila tidak mengubah substansi maupun tujuan utama yang telah ditetapkan dalam pedoman tersebut. Yang ketiga itu kesehatan administratif. Setiap organisasi mahasiswa harus menyusun buku panduan kaderisasi yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Ormawa, Ketua Komite Kaderisasi, dan Pembina Ormawa. Selain itu, panitia kaderisasi juga diwajibkan menyertakan matris kesesuaian sebagai bukti bahwa program yang disusun telah sesuai dengan standar LKMM. Yang keempat yaitu peraturan ketertiban pihak eksternal. Pengurus, alumni, dimisioner, maupun pihak luar tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap jalannya kaderisasi di luar kewenangan yang telah ditetapkan panitia. Mereka juga memanfaat kegiatan kaderisasi untuk melakukan promosi atau kampanye organisasi tertentu. Dan dampak kebijakan terhadap organisasi mahasiswa, penerapan peraturan ini memberikan berbagai perubahan terhadap sistem pengelolaan organisasi mahasiswa, khususnya dalam pelaksanaan kaderisasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, organisasi memiliki acuan yang kuat untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta, panitia, maupun pihak lain yang terlibat. Yang di mana kondisi ini mendorong terciptanya proses kaderisasi yang lebih aman serta berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan, dan membatasi kebebasan dalam penyelesaian kaderisasi. Organisasi mahasiswa tidak lagi dapat menjalankan pola kaderisasi hanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Yang selanjutnya meningkatkan tuntutan administratif, di mana regulasi ini menambahkan tanggung jawab administratif bagi panitia kaderisasi. Perancangan kegiatan harus dilaporkan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan. Koordinasi dengan pihak fakultas harus dilakukan beberapa kali, serta penyusunan matrik kesesuaian menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Efektivitas kebijakan secara umum, kebijakan ini dapat dinilai efektif dalam mendorong perbaikan sistem kaderisasi mahasiswa. Tersebut terlihat dari adanya peraturan yang rinci mengenai kategori pelanggan, mulai dari tingkat ringan hingga berat, hingga proses pengakaan aturan menjadi lebih jelas dan objektif. Selain itu, penggunaan indikator keberhasilan, rubrik penilaian, dan mekanisme evaluasi yang mengacu pada standar LKMM memungkinkan hasil kaderisasi diukur secara konkret. Fokus kegiatan tidak lagi pada tradisi perpeloncoan, melainkan pada pengembangan keterampilan organisasi, kemampuan bekerjasama, serta kapasitas kepemimpinan mahasiswa. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini tetap sangat bergantung pada komitmen pembina Ormawa dan pihak fakultas dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan apabila ditemukan pelaksanaan kaderisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat itu kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan isi dokumentasi yang dikaji, peraturan ini tidak menunjukkan adanya konflik yang regulasi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Justru peraturan tersebut dirancang untuk mendukung dan mengimplementasi ketentuan yang telah ditetapkan oleh institusi maupun pemerintah. Yang mana penyesuaian mengacu pada bagian regulasi yang berlaku seperti SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155 tahun 1908. Dan seluruh pihak yang terlibat diwajibkan mematuhi ketentuan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 serta aturan mengenai penghargaan dan sanksi mahasiswa yang tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017. Keharusan untuk menggunakan pedoman LKMM Pratd dan LKMMTD sebagai acuan utama menunjukkan bahwa kebijakan ini telah sejalan dengan standar pembinaan mahasiswa yang berlaku secara nasional. Yang kelima itu langkah sikap dan strategi organisasi mahasiswa. Dalam menghadapi kebijakan tersebut, organisasi mahasiswa perlu menunjukkan sikap yang terbuka, adaptif, dan bertanggung jawab. Kaderisasi harus dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan membentuk kemampuan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa, bukan sebagai sarana menunjuk dominasi senior terhadap junior. Dan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Ormawa yaitu dapat menyesuaikan kurikulum kaderisasi. Organisasi perlu membentuk tim khusus yang bertugas mempelajari secara mendalam materi LKMM Pratd dan LKMMTD. Tim ini kemudian dapat menyesuaikan materi kaderisasi yang selama ini digunakan agar sesuai dengan standar yang berlaku, serta menyusun dalam bentuk metrik kesesuaian. Dan penguatan tata kelola administrasi. Pembentukan unit atau divisi yang berfokus pada aspek administrasi dan legislatif dapat membantu memastikan seluruh dokumen kaderisasi tersusun dengan baik. Divisi ini juga bertanggung jawab mengurus perizinan kegiatan, menyusun buku panduan, serta mengelola dokumen kerja sama dengan pihak eksternal. Dan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, yang mana mengingat adanya pembatasan peran bagi alumni, dimisioner maupun pihak luar, organisasi perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum kegiatan dimulai. Langkah ini bertujuan agar seluruh pihak maupun memahami aturan yang berlaku, termasuk larangan kekerasan dan larangan membawa kepentingan organisasi lain ke dalam kegiatan kaderisasi. Yang dimana dengan menerapkan strategi tersebut, organisasi mahasiswa dapat menjalankan proses kaderisasi yang lebih profesional, struktur, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh fakultas maupun universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari studi kasus yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.